Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hizbullah, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 Universitas Al-Erat Palu, tahun ajaran 2025. Ya, pada video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang Ad-Darsus Tsani Asyara atau pelajaran ke-12 pada mata kuliah Bahasa Arab yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Faisal, SPDI, MPD. Ya, sebelum kita masuk membahas pelajaran ke-12 ini, kita perlu mempelajari terlebih dahulu panduan berdasarkan Nuskhah Logo Al-Arabiyah 2, yang dimana terlebih dahulu kita perlu memahami istilah-istilah tata bahasa Arab yang ada dalam materi ini. Ya, itu sudah saya terterakan, materi sudah terterakan di samping saya, yaitu yang di situ ada poin isnad. Nah, itu isnad adalah artinya penggabungan atau penyandaran kata kerja fiil ke kata ganti pelaku atau damir. Terus mudhari atau fiil mudhari artinya kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Damir adalah kata ganti orang seperti kamu, kalian, saya, atau kami. Mufrad artinya tunggal atau satu orang. Terus jamak artinya banyak, lebih dari 2 orang. Terus muzakkar berjenis kelamin laki-laki, muannas berjenis kelamin perempuan. Terus ada mansuh, kondisi akhir suatu kata benda, isim yang salah satu tanda utamanya berharakat akhir fathah, ya. Dan yang terakhir maf'ul fi atau keterangan waktu atau zarf zaman atau keterangan tempat, zarf makan, yang menjelaskan kapan atau di mana suatu perbuatan itu terjadi. Ya teman-teman, itu tadi istilah-istilah bahasa Arab yang ada pada materi ini nanti ya. Kita masuk ke tabel yang pertama, yaitu tabel perubahan fi'il mudhari atau isnad mudhari. Nah, tabel ini merangkum perubahan kata kerja sesuai dengan objek pelakunya. Di sini ya pada jenis sini ada jenis subjek, jenis domir, artinya, terus contoh kata kerja, arti kata kerja, serta contoh kalimat. Oke, pertama kita masuk ke mufrad muzakkar atau lebih dikenal dengan domir anta, yang artinya kamu untuk menunjukkan satu pria. Kemudian contoh kata kerjanya tazhab, artinya kamu atau anda pergi, akan pergi ya. Oke. Contoh kalimat dalam teksnya adalah aina tazhabu ya Bilal. Ini muzakkarnya yang di sini ya Bilal, tunggal untuk pria ya. Terus kita masuk ke selanjutnya mufrad muannas atau lebih dikenal dengan domir anti ya, atau kamu untuk satu wanita ya. Ini contoh kata kerjanya yang dipakai adalah tazhabina atau engkau pergi. Dimana contoh kalimatnya aina tazhabina ya Aminah, kemana engkau pergi Aminah. Itu tadi ya. Oke, kita masuk ke poin berikutnya atau jamak muzakkar yang lebih dikenal dengan domir antum, yang menunjukkan kalian untuk pria ya, jamak muzakkar, kalian untuk pria. Nah, di sini contoh kata kerjanya atafhamuna atau kalian mengerti. Contoh kalimatnya atafhamunal inqiliziyata ya ikhwan, artinya apakah kalian mengerti bahasa Inggris saudara-saudara. Itu dia ya. Sedangkan untuk jamak muannas atau lebih dikenal dengan domir antuna, untuk menunjukkan kepada kalian wanita lebih dari satu. Nah, di sini contoh kata kerjanya yang digunakan atafhamna atau kalian mengerti. Ini contoh kalimat atafhamnal inqiliziyata ya ikhwan, artinya apakah kalian mengerti bahasa Inggris hai saudari-saudari. Ya, terus ke poin berikutnya mutakallim ma'al ghair atau pembicara bersama
lainnya. Di sini atau lebih dikenal dengan domir nahnu, kami atau kita. Di sini kata kerja yang digunakan taktubu, contohnya ya, taktubu artinya kami menulis. Naktubu artinya kami menulis. Ini contoh kalimatnya. Maza taktubna ya akhwat, artinya apa yang sedang kalian tulis wahai saudara-saudariku? Jawabannya naktubul wajibati, naktubul wajibati, artinya kami sedang menulis pekerjaan rumah. Oke, itu tadi pada poin pertama ya. Sekarang kita masuk poin kedua, tabel keterangan waktu atau maf'ul fi, yang dimana aturannya kata keterangan waktu harus berharakat akhir fathah mansub karena berfungsi sebagai maf'ul fi, yang dimana kata keterangan waktu yang pertama yaumas sabti, atau artinya pada hari Sabtu. Ini posisi hukumnya mansub fathah. Contoh kalimat pada teks, contoh kalimatnya raja'a Bilalun yaumas sabti, ya Bilal telah kembali pada hari Sabtu. Terus kata keterangan waktu berikutnya sabahan, atau di pagi ini atau pagi hari. Posisi hukumnya mansub fathatain. Contoh kalimatnya zahabtu ila suqi sabahan, zahabtu ila suqi sabahan, ini saya telah pergi ke pasar di pagi ini. Keterangan waktu selanjutnya masa'an, atau sore ini, sore hari. Hukumnya mansub fathatain. Contoh kalimatnya raja'tu ilal jami'ati masa'an, ini saya telah kembali ke universitas sore ini. Terus keterangan waktu berikutnya kulla yaumi, atau setiap hari. Di sini posisi hukumnya kulla fathah, ya disebutnya. Atau contoh kalimatnya azhabu ilal maktabati kulla yaum, artinya saya pergi ke perpustakaan setiap hari. Terus keterangan waktu berikutnya yaumal jamisi, yaumal khamisi, artinya di sini hari Kamis. Posisi hukumnya mansub fathah. Contoh kalimatnya azhabu ila ta'ifi yaumal khamis, saya akan pergi ke Taif hari Kamis. Terus kata keterangan waktu yang terakhir hazal masya'a, atau sore ini. Posisi hukum mansub fathah. Contoh kalimatnya aina tazhabu hazal masya'a, artinya kemana anda akan pergi sore ini. Itu tadi ya poin kedua. Terus kita masuk ke poin ketiga, tabel penggunaan inna, anna, atau anna. Ya, aturan sederhananya pakai inna, kasrah di bawah jika terletak tepat setelah kata kerja qala. Terus aturan kedua, jika memakai anna, fathah di atas jika terletak setelah kata kerja lainnya seperti mendengar, mengira, dan lain-lain. Ini pada kata inna, aturan penggunaan digunakan setelah kata qala. Contoh kalimatnya itu qala inna Abdullah, artinya dia berkata sesungguhnya saya adalah hamba Allah, contohnya. Terus untuk penggunaan kata anna digunakan setelah kata kerja lainnya, contohnya adalah qala al-mudarrisu anna limtihana gadan, artinya guru berkata sesungguhnya besok ujian. Di sini anna dipakai karena klausa penjelas ya. Nah, contoh keduanya dia sama, itu anna limtihana gadan, artinya saya mendengar bahwa sesungguhnya besok ujiannya. Ini ana digunakan setelah kata kerja lainnya, kami itu mendengar. Terus digunakan kata anna. Nah, berikut ketiganya azunnu anna limtihana gadan, azunnu anna, mengira anna, saya mengira besok ujian.
Ya, itu tadi panduan dari berdasarkan Ad-Dursul Lugha Al-Arabiyah 2. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke bagian al-hiwar atau percakapan, juga diartikan dengan dialog ya. Di sini dialog di percakapan Ad-Dursul Asy-Syar'i ini itu dialog antara Hamid dan Ummu Ahmad, Ibu Ahmad, dan anak laki-laki dari Hamid dan anak perempuan dari Hamid. Ya, langsung saja ya. Ini Hamid berkata kepada Ummu Ahmad, "Madza taf'ilina ya Ummu Ahmad?" Artinya, apa yang sedang kamu lakukan wahai Ibu Ahmad? Ibu Ahmad menjawab, "Abhasu anid dawa'il ladzi ahasuhu minal mustasfa amsi." Artinya, saya sedang mencari obat yang saya ambil dari rumah sakit kemarin. Nah, terus Ahmad kembali bertanya atau berkata, Hamid, "Huwa alal maktabi fi ghurfati, kaifa halukil yaum? La'allakil yauma ahsan." Artinya, obat itu ada di atas meja di kamarku. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga hari ini kamu sudah lebih baik. Ummu Ahmad berkata, "Na'am, anal yauma ahsan, walhamdulillah." Artinya, ya, hari ini saya sudah lebih baik, kata Ummu Ahmad. Alhamdulillah. Terus Hamid bertanya kembali, mata tazhabina ilal mustasfa?" Artinya, kapan kamu akan pergi ke rumah sakit lagi? Terus Ummu Ahmad menjawab, "Sa'azhabu ba'da sya'atin insyaallah." Artinya, saya akan pergi sekejap lagi insyaallah. Terus Hamid kembali bertanya, "Ma'aman tazhabina?" Pergi bersama siapa? Terus Ummu Ahmad menjawab, "Azhabu ma Ahmad." Ini Ummu Ahmad menjawab, "Saya akan pergi bersama Ahmad." Ya, terus Hamid kembali bertanya, ya, "Ta'rifina tabibata allati dhahabti ilaiha amsi?" Artinya, apakah kamu kenal dokter perempuan yang kamu datangi kemarin? Terus Ummu Ahmad menjawab, "Na'am, a'rifah." Ummu Ahmad menjawab, "Na'am, a'rifuha. Ismuha doktoratu Su'ad. Yaquluna innaha ahsanu tabibati fil mustasfa." Ya, artinya, ya, saya mengenalnya, namanya Dokter Su'ad. Orang-orang mengatakan bahwa dia adalah dokter terbaik di rumah sakit tersebut. Terus Hamid bertanya kembali, "Madza taf'aluna ya abnai?" Artinya, apa yang sedang kalian lakukan hai anak-anakku atau anak-anak laki-lakiku? Terus al-abna'u menjawab, yang laki-laki menjawab, "Taktubul wajibati." Artinya, kami sedang menulis pekerjaan rumah ya. Terus Hamid kembali bertanya, "Atafhamuna dursa jaidan?" Ini, apakah kalian memahami pelajaran-pelajaran itu dengan baik? Terus al-abna menjawab, anak laki-laki menjawab, "Na'am, nafhamuha jaidan walhamdulillah." Artinya, ya, kami memahaminya dengan baik, alhamdulillah. Terus Hamid kembali bertanya, ya, ayya suratin tahfazuna al-ana? Artinya, surat apa yang sedang kalian hafalkan sekarang? Ahmad menjawab, "Amma ana fa'ahfazu suratal mulki wa amma huwa la tahfazuna suratal qalam." Artinya, adapun saya menghafal, Ahmad berkata, adapun saya menghafal surat Al-Mulk, sedangkan mereka mengatakan surat Al-Qalam. Terus Hamid kembali bertanya, "Wa maza taf'alna atunna ya banati?" Artinya, apa yang sedang kalian lakukan wahai anak-anak perempuanku? Perempuannya ya. Terus anak perempuannya menjawab, "Al-banat nahnu anna tal'abun." Artinya, kami sedang bermain. Terus Hamid kembali bertanya, "Tapi waqtil amali tal'abna mata taqranad?"
durusa wa mata taktubnal wajibat. Artinya apakah di waktu belajar tentunya kalian malah bermain, kapan kalian membaca pelajaran, dan kapan kalian mengerjakan PR atau menulis PR. Terus al-banat menjawab, anak perempuan menjawab, nahnu qara'na durus, nahnu qara'na durusa wa katabnal wajibati walhamdulillah. Artinya kami sudah membaca pelajaran yang sudah dan sudah menulis PR, alhamdulillah. Terus Hamid berkata kembali, ahsantuna ya banati, hakaza taf'alut tilmizatul mujtahidat, mata tazhabna fi ziyarati walatikunna ata'arifna annaha maridah. Artinya, bagus sekali wahai anak-anak perempuanku. Begitulah yang dilakukan oleh siswi-siswi yang rajin. Kapan kalian akan pergi menjenguk bibi kalian? Apakah kalian tahu bahwa dia sedang sakit? Terus al-banat menjawab, na'am na'arifu dzalik, syafa'allah, sanazhabu li ziyaratiha hadzal masa insyaallah. Artinya perempuan menjawab, ya kami tahu hal itu, semoga Allah menyembuhkannya, kami akan pergi menjenguknya sore ini insyaallah. Kami berkata, ya Ahmad, ata'arifu mata yarji'ul jiranu min maqad. Artinya, wahai Hamid, apakah kamu tahu para tetangga pulang dari Mekah? Ahmad ya. Terus Ahmad menjawab, qala Yusuf, inna sanarji'u fil usbu'il qadim azunnu annahum sayarji'una yawmas sabti insyaallah. Artinya Yusuf berkata kepadaku, sesungguhnya kami akan pulang minggu depan. Saya mengira bahwa mereka akan pulang hari Sabtu insyaallah. Ya, itu tadi percakapan dari Sisoni pada pelajaran 12 yang selanjutnya kita akan masuk ke tamrin atau latihan. Sahih ma yali. Artinya, benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Di mana kalimat-kalimat di bawah ini salah jika dicocokkan dengan isi dialek. Tugasnya pada kita adalah untuk memperbaikinya ya. Seperti pada nomor 1, di situ kalimatnya tabhasu Ummu Ahmad anil miftah. Artinya itu di situ tertulis Ibu Ahmad mencari kunci al-miftah. Nah, ini pernyataan yang salah ya. Nah, terus kita koreksi menjadi benar. Itu kalimat yang benar adalah, pernyataan yang benar adalah berdasarkan dialog adalah tabhasu Ummu Ahmad anid dawa. Ini Ibu Ahmad sedang mencari obat, bukan mencari al-miftah atau kunci ya. Sudah mencari obat. Terus pada pernyataan nomor 2, pernyataan yang salah nomor 2 di situ, satazhabu Ummu Ahmad ilal mustasfa ma'a zawjiha. Artinya tertulis pergilah ke rumah sakit bersama suaminya. Zawjiha. Nah, ini salah ini. Sedangkan yang benarnya berdasarkan percakapan tadi, satazhabu Ummu Ahmad ilal mustasfa ma'a Ahmad. Ibu Ahmad pergi ke rumah sakit bersama Ahmad, bukan bersama suaminya ya. Nah, terus ini pernyataan ketiga, pernyataan ketiga yang salah itu, Ummu Ahmad adalah ta'arifu doktorata Su'ad. Artinya tertulis Ibu Ahmad tidak kenal ta'arifu Dr. Su'ad. Sedangkan yang sesuai percakapan dialog tadi, Ummu Ahmad itu mengenal Dr. Su'ad, dan kalimat dalam Arabnya ya Ummu Ahmadu ta'arifu doktorat Su'ad. Jadi Ibu Ahmad kenal Dr. Su'ad. Terus pernyataan keempat ya, Ahmadu yahfazu suratal qalami wa ihwatuhu yahfazuna suratal muluk. Artinya isinya terbalik ya.
Di sini tertulis Ahmad hafal surah Al-Qalam dan saudaranya Al-Mulk. Sedangkan pernyataan yang benarnya berdasarkan dialog itu, Ahmad yahfazu surat Al-Mulk wa ikhwatuhu yahfazuna surat Al-Qalam. Dia Ahmad menghafal surah Al-Mulk, sedangkan saudara-saudaranya menghafal surah Al-Qalam. Nah, di sini pada nomor 5 pernyataan yang kelima, Jiranu Hamidin zahabu ila Riyadh. Artinya tertulis tetangga Hamid pergi ke kota Riyadh. Ini pernyataan yang salah. Benarnya adalah Jiranu Hamidin zahabu ila Makkah. Artinya tetangga Hamid pergi ke Makkah, bukan ke Riyadh. Nah, oke, itu tadi tamrin yang pertama ya. Kita masuk ke latihan kedua, tamrin kedua. Di situ ada perintah sil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyah. Artinya ubahlah pelaku fa'il pada setiap kalimat berikut menjadi perempuan, menjadi manas ya. Nah, contoh di buku sudah memberikan polanya. Kalimat tanya untuk pria tunggal ubah menjadi kalimat tanya untuk wanita tunggal. Otomatis kata kerjanya Dori berubah juga. Terus perubahan kerjanya untuk pria tunggal taf'alu, sedangkan untuk wanita tunggal taf'alina. Berikut ke perubahan lengkapnya ya. Dimana pada tamrin 2 di situ nomor 1, kata ariful lugatal Arabiyah ya sayyidi. Artinya apakah Anda tahu bahasa Arab wahai Tuhan? Itu untuk menunjukkan musakar atau laki-laki ya. Sedangkan untuk seperti perintahnya kita disuruh merubah menjadi bentuk manas. Untuk perubahannya menjadi kata arifina lugatal Arabiyyah ya sayyidat. Artinya apakah Anda tahu bahasa Arab wahai nyonya? Gitu ya, ta'arifun. Sini yang berubah dia kata-kata yang berubah kata arifu dan kata arifina ya. Keduanya berubah ya. Oke, terus untuk contoh kedua, maza ta'kulu ya Muhammad. Apa yang kamu makan wahai Muhammad? Itu karya sedang jika dirubah menjadi manas ya Aminah maza ta'kulina ya Aminah. Artinya wahai Aminah, laki-laki diganti jadi nama perempuan ya. Yang kamu makan wahai Aminah. Maza ta'kulina ya Aminah. Oke, terus kita masuk pada nomor 3. Ini dimana nomor 3 di situ ada kalimat aina tajlisu fil fasli ya Ahmad. Ini jika diubah dalam bentuk manas, aina tajlisina fil fasli ya Fatimah. Ini di situ daerah dia Ahmad menjadi Muhammad, dan juga kata kerjanya berubah. Di mana kamu duduk? Aina tajlisu menjadi jika diubah manas dia jadi tajlisina. Oke, itu jelas perubahannya ya. Terus kita masuk ke nomor 4. Maka tazhabu ilal mustasfa ya abi. Artinya kapan kamu pergi ke rumah sakit wahai ayahku? Jika diubah menjadi manas dari ayah ke ibu, kalimatnya menjadi mata tazhabina ilal mustasfa ya ummi. Jadi dari kata kerja tazhabu menjadi tazhabina ya. Oke, untuk nomor kelima, maza taqulu ya akhi. Artinya apa yang kamu katakan wahai saudaraku? Jika diubah ke manas dari saudara menjadi saudari itu maza taqulina ya ukhti. Kata kerja taqulu menjadi taqulina ya. Artinya apa yang kamu katakan wahai saudariku. Terus untuk nomor 6, kata tarji'u minal madrasati ya Ali. Itu dari kata jika diubah ke manas maka tarji'ina minal madrasati ya Zainab. Ya, kapan kamu pulang dari sekolah wahai Zainab. Terus nomor 7, ila man taktubu hadhil risalata ya Bashir. Dan kepada siapa kamu menulis surat ini wahai Bashir. Nah, jika diubah ke muannas Bashir ini kita ubah menjadi suat ya, karena suat menunjuk ke perempuan. Ila man
taktubina hazihi risalata ya Su'ad. Di sini yang berubah bukan hanya Bashir menjadi Su'ad, tapi kata kerja taktubu menjadi taktubina, artinya kamu menulis surat, ya, kamu menulis. Nah, terus untuk ke bagian nomor 8, ayya suratin tahfazul ana ya akhi, artinya surah apa yang kamu hafalkan sekarang wahai saudaraku. Jika diubah menjadi manas, di situ yang berubah dia akhi menjadi ukhti. Terus kata kerja ayya suratin tahfazu ini menjadi tahfazina, ya. Kalau lengkapnya ayya suratin tahfazina ana ya ukhti. Nah, terus untuk nomor 9, atap hamud dersa jidan ya Hamid, artinya apakah kamu memahami pelajaran dengan baik wahai Hamid. Jika diubah menjadi muannas, itu Hamid diubah menjadi Laila. Kalau lebih lengkapnya atap Hamidat dersa jidan ya Laila. Nah, disitu yang berubah bukan hanya Hamid ke Laila, yang berubah juga kata kerja atap hamu menjadi atap Hamidah. Nah, untuk nomor 10, mata taksilu hazal kamisa ya yasir. Nah, jika diubah ke manas, mata taglisina hazal kamisa ya Maryam. Ini yang berubah bukan hanya yasir menjadi Maryam, tapi juga kata kerja taksilu menjadi taksilina, yang berarti mencuci, ya. Kapan kamu mencuci kemeja ini wahai Yasir, menjadi kapan kamu mencuci kemeja ini wahai Fatimah. Atau mata taksilina hazal kamisa ya Maryam. Ini kunci utama dengan yang dua ini cuma menambahkan akhiran ya dan na atau inna pada kata kerjanya, dan mengubah panggilan laki-laki di ujung kalimat menjadi panggilan perempuan, ya. Itu saja intinya. Terus kita masuk ke tamrin ketiga. Di situ ada perintah an-nisil fa'ilah di kulli minal jumalil atiyah, atau artinya ubahlah pelaku fa'il pada setiap kalimat berikut menjadi perempuan. Nah, sini juga mengubah dari muzakkar ke muannas. Oke, tapi di sini berbentuk jamak, ya. Kalau dilihatin sebelumnya nggak berbentuk tunggal, tapi latihan 3 ini mengubah kalimat tanya untuk kalian laki-laki jamak muzakkar menjadi kalimat perempuan atau jamak muannas. Nah, pola perubahan kata kerja di sini kan laki-laki akhirannya menggunakan waw dan nun. Nah, terus untuk kalian perempuan akhirnya berubah menjadi nah. Terus kata panggilannya juga harus diganti, ya. Ihwana saudara-saudari jadi akhwat, dan aulad anak-anak laki-laki jadi menata atau anak perempuan. Terus, ya, kita masuk ke bagian nomor 1, kalimat asalnya untuk laki-laki. Ini muzakkar, jamak muzakkar. Nah, di sini untuk kalimatnya aina tadhhabuna ya ikhwanu, artinya kemana kalian pergi wahai saudara-saudara. Nah, jika diubah dalam bentuk jamak muannas, aina tadhhabna ya akhwat, artinya kemana kalian pergi wahai saudari-saudariku. Di sini yang berubah bukan hanya ikhwana atau akhwatu, ya, jamak ikhwana jamak laki-laki, akhwatu jamak perempuan, tapi yang berubah juga tadhhabuna. Oh, ini sama dia, ya. Oke. Terus beda tashabuna dan tashabna, ya. Terus yang kalimat yang kedua aina taskununa ya rijal, artinya di mana kalian tinggal wahai para pria. Jika diubah ke muannas aina taskunna ya nisa, artinya di mana kalian tinggal wahai para wanita. Nah, di sini yang berubah rijal dan rijal untuk wahai para pria, sedangkan untuk para wanita dia nisa. Jadi yang berubah kata kerjanya taskunna menjadi taskunna untuk laki-laki muzakkar, sedangkan taskunna untuk muannas perempuan. Nah, contoh ketiga, al-kahwata
tashrabuna, amis saya ya ikhwan, artinya apakah kopi yang kalian minum atau teh wahai saudara. Jika diubah ke dalam bentuk muannas dia al-kahwatan, tashrabna, amis saya ya akhwat, apakah kopi yang kalian minum atau teh wahai saudara, wahai saudari. Situ jelas ya perubahannya antara minum, kalian minum ya, kata minum tashrabuna jadi tashrabna, jika berubah ke muannas ya. Bisa berubah juga ikhwanu dengan akhwat, menunjukkan laki-laki lebih dari satu, sedangkan satu saudari ini jamak perempuannya. Terus kita masuk ke contoh ke nomor 4 ya. Ta'rifuna raqma hatifil jami'ati ya ikhwan. Jadi apakah kalian tahu nomor telepon kampus wahai saudara? Jika juga kamu anak dia ta'rifna raqma hatifil jami'ati ya akhwat. Ini yang berubah dia, kalian tahu ta'rifina menjadi ta'rifna, terus raqma ya hatifi jami'an. Yang berubah cuman ta'rifuna menjadi ta'rifna ya, dan ikhwanan dan akhwat. Terus untuk contoh kelima ya, 5 tashakuna ya aulad, artinya mengapa kalian tertawa wahai anak laki-laki, menjadi 5 tadhakna ya banat, artinya mengapa kalian tertawa wahai perempuan. Di sini yang berubah tadhakuna menjadi tadhakna, dan yang berubah juga ya ahwadu ya auladu menjadi ya banat, untuk anak laki-laki menjadi anak perempuan ya. Itu tadi perbedaannya. Terus ke contoh nomor 6 ya, itu taqra'unal Qur'ana kulla sab'in ya ikhwan, artinya apakah kalian membaca Al-Quran tiap pagi wahai saudara. Jika berubah ke muannas taqra'unal Qur'ana kulla sab'in ya akhwat, apakah kalian membaca Al-Quran tiap pagi wahai anak perempuan. Ini yang berubah taqra'una jadi taqra'na ya. Secara jelas yang untuk perubahannya. Begitupun polanya untuk nomor 7, 8, 9, 10. Kita masuk ke tamrin keempat, tulisan keempat. Di situ ada perintah awilil mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in, artinya bahlah subjek mubtada pada setiap kalimat bentuk menjadi bentuk jamak ya. Dan ini kita diminta untuk mengubah kalimat dari kata ganti anna atau saya menjadi nahnu, kita otomatis awalan kita kerjanya berubah dari huruf a menjadi nun ya. Kalau perubahannya awalan a, untuk saya kami awalan na, yang dimana contoh kalimatnya ana saya, itu ana afhamud darsa jayidan, artinya saya memahami pelajaran dengan baik. Sedangkan dalam kalimat berbentuk nahnu kami kita ya itu nahnu nafhamud darsa jayidan, kami memahami pelajaran dengan baik. Ini anak perubahannya anak menjadi nahnu saja ya. Terus pada contoh kedua, ana la azhabu ila suqi kulla yaum, saya tidak pergi ke pasar setiap hari. Berubah menjadi tunggal ke kami, jamaknya dia nahnu la tazhabu ila suqi kulla yaum, kami tidak pergi ke pasar setiap hari. Tadi begitu. Begitupun cara perubahan katanya untuk nomor 3, 4, dan 5 ya, sudah saya terangkan dan jelas. Oke, kita masuk ke latihan kelima. Dengan sudah ada perintah sama kulli jumlatin sigawatani lil fi'li ihtari sigatas sahihatan wa akmil bihal jumlah, artinya di depan setiap kalimat terdapat 2 bentuk kata kerja, pilihlah bentuk yang benar dan lengkapilah kalimat tersebut. Lihat kata panggilan yang diulang kalimat, apakah untuk pria, wanita, tunggal, atau jamak ya.
sini sudah saya terangkan ya, terangkan kalimat lengkap dan jawaban yang benarnya pada kata fi ayyi sanatin. Di sini kita menggunakan fi ayyi sanatin tadrusina ya kata. Nah, di sini saya sudah masukkan kata-kata yang kosong itu, yang saya masukkan itu kata tadrusina ya, yang berbeda tadrusu atau tadrusina, yang benarnya adalah itu. Alasannya panggilannya fatahu atau pemudi. Di sini kemudian ada wanita tunggal untuk mufrad muannas, jadi digunakan tadrusina bukan tadrusu ya, artinya di tahun berapa kamu belajar wahai pemudi. Terus untuk kalimat kedua, dia di sini dengan kata kerjanya di situ ta'rifu dan ta'rifin. Nah, sini sudah kalimat lengkap jawaban yang benarnya, artinya ta'rifu asmat tabibil lazi yaskunu amama baitina ya Ahmad. Artinya, apakah kamu tahu nama dokter yang tinggal di depan kita wahai Ahmad. Nah, sini panggilan ya Ahmad adalah pria tunggal mufrad atau muzakkar. Nah, makanya kita menggunakan pilihan kata kerjanya ta'rifu ya. Untuk contoh ketiga pada kalimat limaza taktubnal wajibati wal kalamil ahmari ya banat. Artinya, mengapa kalian menulis PR dengan putih merah wahai anak-anak perempuanku. Banati di sini untuk panggilan ya banati untuk anak perempuan atau jamak perempuan, maka dari itu harus kita gunakan pilihan kata kerjanya taktubna ya. Kita tidak bisa menggunakan kata kerja taktubuna, kita menggunakan taktubna untuk jamak perempuan. Begitupun contoh pada kalimat 4, 5, dan 6 di situ sudah 4, 5, 6 dan seterusnya sudah saya tuliskan jawaban dan pilihan kata yang benar ya. Terus kita masuk ke tamrin ke-6. Di situ ada perintah iqra'il jumalil atiyata mu'asabati hamzah. Ini bacalah kalimat berikut ini sertai dengan memberi harap yang tepat pada hamzah kata anna ya. Itu rumus bakunya di awal kalimat wajib pakai inna. Rumus baku kedua, setelah kata kerja qala berucap wajib pakai inna setelah qala ya. Terus setelah kata kerja lainnya mengira, mendengar, membaca wajib memakai anna. Terus kalimat dengan berharakat benar, posisi kata, alasan penggunaan, terus arti kalimat pada tabel ini. Pada tabel berikut, nah di bagian nomor satunya azunnu annahu talibun. Jadi sini kita menggunakan si kata anna setelah kata kerja ya. Setelah kata kerja azunnu, saya mengira. Berarti kalimat itu saya mengira bahwa dia siswi baru. Terus pada contoh kalimat kedua, qala nurisu inna talibul jadida mujtahidun jidan. Artinya, guru berkata sesungguhnya siswa baru itu sangat rajin. Ini bisa dikata digunakan sini inna karena terletak setelah kata qala. Qala berkata, qala nurisu inna ya, tidak menggunakan anna ya. Terus contoh ketiga, sami itu annal mudarrisa ma ja'al yaum. Artinya saya mendengar bahwa guru tidak datang hari ini. Di situ setelah kata kerja sami itu saya mendengar, kita menggunakan anna ya. Anna inna. Terus contoh keempat, innallaha rabbi. Artinya sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Kita menggunakan inna karena terletak di awal kalimat ya. Innallaha rabbi. Nah, pada contoh kalimat kelima, qala zamili innal mudarrisa ma ja'al yaum. Ini Tuhanku berkata, sesungguhnya guru tidak datang. Temanku berkata, sesungguhnya guru tidak datang hari ini. Di situ kata inna terletak tepat setelah kata qala berkata. Jadi harus menggunakan inna. Begitupun contoh kalimat ke-6, 7, 8, 9 ya. Terus kita masuk ke tamrin kedua dan ketujuh. Di situ ada kalimat perintah asma'u ayyamil
usbu'un, atau inilah nama-nama hari dalam seminggu. Sini ya. Tabel nama hari. Hazihi asma'u ayyamil usbu'i. Ini adalah nama hari dalam seminggu. Nah, dimana contohnya sudah tertulis jelas pada tabel. Nah, di situ yaumus sabti artinya hari Sabtu. Kedua yaumul ahadi hari Minggu. Yaumul isnaini hari Senin. Yaumul sulasai hari Selasa. Yaumul arbi'ai hari Rabu. Yaumul khamis hari Kamis. Yaumul jumati hari Jumat. Ya, itu dari tabel nama-nama hari dalam seminggu. Ya, terus kita masuk ke al-kalimatul jadidah, kata baru. Materi ketebalan dua ini lengkap dengan bentuk tunggal mufradnya beserta bentuk jamak, ditandai dengan jim dalam buku jika dalam bentuk jamak, serta kata kerja di bagian atas. Di sini pada bentuk mufrad pada daun obat, jika dalam bentuk jamak adiyatun. Terus pada kata wajibatun atau pekerjaan artinya pekerjaan rumah, ya, itu sudah bentuk jamak ya. Terus pada kata jarun atau tetangga, dalam bentuk jamaknya jiran, kepada tetangga. Terus pada kata tilmizun, murid laki-laki, dalam bentuk jamaknya talamizatun. Begitupun seterusnya kata-kata baru ya yang harus pelajari pada materi ini. Ya, baik, itu tadi saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan dalam Adarsus Syani Asyara ini ya. Mohon dimaklumi lebih dan kurangnya. Yang salah berasal dari diri saya sendiri dan yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Saya akhiri dengan wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.